Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda nih di akhir pekan kali ini tepatnya Sabtu 29 Agustus 2020. Seperti biasa kami berdua kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Coffee Time, asiknya kopi sambil berbagi informasi bersama saya Tuti Wulan. Bersama saya Kak Islami, pemirsa selama 1 jam ke depan kami kembali menjumpai Anda dengan obrolan-obrolan dan informasi-informasi menarik tentu yang akan kami bagikan untuk Anda di hari ini, di tepatnya hari Sabtu ya 29 Agustus 2020, dan kita sudah berada di akhir bulan ya Wulan, dan di akhir pekan ini tentu saja pemirsa sebagian dari Anda memang hari ini mempunyai keluangan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bersama dengan teman. Namun ada juga yang saat ini, yang hari ini sedang melaksanakan puasa sunnah 10 Muharram. Seperti itu kami ucapkan selamat berpuasa dan semoga sampai petang nanti Anda tetap sehat dan bugar begitu dalam melaksanakan ibadah puasa Anda di akhir pekan ini, tepatnya di hari Sabtu ya. Baik, dan pemirsa hari ini kita mempunyai tema yang sangat menarik tentunya untuk kita perbincangkan, apalagi ini bagi Anda yang berwilayah yang tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Timur begitu, karena hari ini kita khusus membahas Kabupaten Lombok Timur terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur, di mana penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat ini yang terbaiknya yaitu di Kabupaten Lombok Timur. Betul sekali. Dan pemirsa sekali lagi topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana penanganan COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang dikategorikan sebagai wilayah yang terbaik untuk menangani kasus virus corona yang saat ini masih mewabah di tanah air. Dan tentunya banyak pertanyaan juga dari pemirsa. Ini kita akan berdialog bersama, namun di studio hanya hadir berdua seperti itu ya. Tenang pemirsa, jangan khawatir karena kami akan terhubung dengan narasumber kami yang sudah berada di Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur yang sudah terhubung bersama kami melalui live Zoom. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, ada Bapak Haji Muhammad Juwaini Taufik. Assalamualaikum Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Sekda, dan kesempatan pada pagi hari ini Pak Sekda didampingi oleh siapa saja nih? Saya didampingi dua wakil ketua dua Pak Kapolres Lombok Timur, Bapak AKBP Tunggul Sadetrio SIKMH. Di kanan saya yang mewakili Bapak Dandim 1615 Lombok Timur, Pasi Intel, Pak Letu Ismail. Oke, baik. Ini dari Satuan Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Lombok Timur lengkap. Oke, pas banget dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya Pak Sekda ya, terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 di NTB, khususnya Lombok Timur yang ditetapkan sebagai terbaik dalam menangani kasus virus corona. Saya terlebih dahulu akan membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi Kabupaten Lombok Timur saat ini dalam penanganan kasus virus corona. Bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur saat ini Pak Sekda? Mungkin Anda bisa menjelaskan dan juga membagikan informasi kepada masyarakat yang ada di rumah. Terima kasih Mbak. Per hari ini, sebagaimana rilis provinsi tadi malam, untuk Lombok Timur total kasus COVID-19-nya sudah mencapai angka 290. Dari 290 ini yang masih diisolasi menyisakan 39 pasien, yang sudah dinyatakan sembuh sudah 237. Itu artinya kalau dibandingkan jumlah pasien sembuh dengan jumlah yang masih dirawat, angkanya sudah 85% sembuh, 15% yang masih dirawat. Dan alhamdulillah sampai hari ini fasilitas kesehatan di Lombok Timur itu masih terkendali. Yang kita hindari di COVID-19 ini adalah outbreak-nya sebenarnya fasilitas kesehatan kita. Sejak pasien 01 pada tanggal 23 Maret 2020, pasien 0102 Nusa Tenggara Barat itu kan berasal dari Lombok Timur. Maka langkah-langkah yang kami ambil adalah tentu pertama itu adalah memperkuat sektor hilir, artinya kapasitas kesehatan rumah sakit yang ada di Lombok Timur itu betul-betul sudah kita persiapkan dari menambah ruang isolasinya, kapasitas tempat tidurnya. Dan pada saat bersamaan kami
memperkuat sektor hulu, artinya dengan upaya-upaya pencegahan, dan hasilnya sudah nampak pada hari ini, Mbak. Baik, luar biasa sekali Pak Sekda dan kawan-kawan. Pada hari Jumat 29 Mei yang lalu, begitu di tahun 2020 ini, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Zulkifli Mansyah mengapresiasi ya upaya dari Bupati Lombok Timur dalam penanganan COVID-19. Saya ingin bertanya, mungkin Pak Dandim bisa menjawab saya, seperti apa sih sebenarnya penanganan COVID-19 di Lombok Timur ini sehingga mendapatkan apresiasi begitu, dan ini menjadi penanganan COVID-19 terbaik di Nusa Tenggara Barat. Silahkan Pak. Saya yang jawab, Mbak. Lombok Timur itu dengan jumlah penduduk terpadat di Nusa Tenggara Barat, lalu melihat kasus yang terkonfirmasinya relatif terkendali, jumlah pasien sembuhnya relatif banyak, mungkin itu salah satu yang menyebabkan atau menghantarkan Lombok Timur itu dinilai oleh Bapak Gubernur, Bapak Danrem maupun Bapak Kapolda itu menjadi yang terbaik. Tetapi kalau saya ditanya apa strateginya? Strateginya adalah kami selalu ikut sebenarnya dengan arahan-arahan atau protokol-protokol yang sudah direktif oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Konkretnya di Lombok Timur itu kami bagi dalam 2 fase. Fase pertama adalah sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020. Saat itu pemerintah kabupaten bersama gugus tugas itu kerjanya maksimal. Artinya kerja maksimal itu artinya langsung turun dan menjadikan pemerintah kabupaten itu sebagai pemain tunggal. Nah, setelah tanggal 19 Juni 2020 dengan perkenalkannya program Kampung Sehat oleh Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Pak Danrem dan di backup oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami sudah mulai merubah arah. Arahnya adalah mendorong sekarang ini penyelesaian atau penanganan pencegahan COVID-19 itu berbasis desa, berbasis kampung. Sehingga energi yang hampir habis di 2 bulan pertama itu, alhamdulillah tersuntikkan kembali dengan melaksanakan mengimplementasikan program Kampung Sehat dan menjadikan masyarakat desa itu sebagai subjek dari penanganan COVID-19. Kira-kira itu gambaran strategi kami di Lombok Timur. Mungkin Pak Kapolres lah bisa menambahkan. Baik, silakan Kapolres, ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik Mbak. Jadi dalam rangka kami mencegah, dari awalnya dari yang disampaikan oleh Pak Sekda, gugus tugas Kabupaten Lombok Timur ini awal ini aktif, termasuk pada saat itu keaktifannya terus terang saya dengan Pak Dandim ini diperintahkan oleh Pak Ketua Gugus Tugas untuk mencegat masyarakat yang pulang dari wilayah lain di bandara. Kemudian juga bukan hanya itu. Mungkin pertamanya kabupaten kami yang melakukan membuat tim di pelabuhan-pelabuhan, termasuk di Pelabuhan Lembar dan pelabuhan wilayah kami, Kayangan. Itu terbukti terlihat dari jumlah PPTG. Mungkin Mbak bisa lihat data di posko COVID-19, gugus tugas provinsi. Mungkin jumlah PPTG Kabupaten Lombok Timur yang tertinggi 18.000 sampai. Kemudian PPTG ini hasilnya adalah termasuk kita laksanakan pengecekan suhu dan sebagainya sampailah ke rapid test. Sehingga pada saat itu muncullah angka positif. Memang awalnya banyak. Karena keberanian kita untuk tracking seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian setelah itu baru kita mencari cara-cara teknis yang berkaitan tentang kesehatan, penyembuhan, kemudian isolasi mandiri dan sebagainya. Tapi itu lingkupnya memang kita top down, dari atas ke bawah. Dari kabupaten, gugus tugas kabupaten meminta pemerintah ke bawah sampai tingkat ke desa, gugus tugas desa.
Oke. Tapi benar kata Pak Sekda, setelah adanya program Kampung Sehat ini di launching pada tanggal 19 Juni kemarin, jadi saat ini fokus penanganan, ini kita lebih fokuskan lagi di tingkat desa. Karena memang kita harapkan swadaya masyarakat atau pengertian masyarakat dalam rangka antisipasi ataupun pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengantisipasi menyebarnya virus COVID-19 ini. Dengan cara apa? Dengan cara implementasi dari kampung sehat tersebut itu sendiri. Jadi kampung sehat kan singkatannya adalah steril, ekonomi produktif, harmonis, kemudian asri, dan otomatis desa tersebut menjadi tangguh. Jadi artinya desa tersebut saat ini seluruh Kabupaten Lombok Timur sebanyak 254 desa, kelurahan dan desa ini saling berlomba dan saat ini masih tahap penilaian. Saling berlomba memajukan UMKM-nya berkaitan tentang ketahanan pangan. Kemudian juga menyiapkan swadaya antara lain adalah isolasi mandiri. Makanya mohon izin Mbak, kalau dilihat saat ini alhamdulillah hasilnya penurunan jumlah yang positif. Jadi saat ini kita sudah di angka 39, alhamdulillah. Artinya di sini seluruh masyarakat, seluruh desa ini berperan dengan menyiapkan protokol-protokol COVID-19 ini. Selain isolasi mandiri, kemudian saling kerjasama berkaitan tentang ketahanan pangan, kemudian memeriksa tempat-tempat ibadah. Kami juga bagi tugas di sini. Dari tempat ibadah sampai ke aktivitas masyarakat, pasar ini kami bagi-bagi. Khusus untuk tempat ibadah kami dari Polri, kami ada program safari ibadah. Jadi dari subuh ini kita akan cek seluruh masjid semuanya ada protokol COVID kesehatan apa tidak. Kemudian juga pasar-pasar itu dari Kodim dan Dinas Pasar dan sebagainya. Jadi banyak kegiatan yang sudah terbagi. Demikian. Baik. Saya kembali ke Pak Sekda lebih dahulu. Nah, ini terkait dengan bagaimana Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai daerah dengan penanganan terbaik kasus virus corona. Namun faktanya kembali kita melihat dari data penambahan kasus COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diupdate per 28 Agustus 2020 kemarin. Ini untuk Kabupaten Lombok Timur sendiri, Pak Sekda, ada tambahan kasus sebanyak 7 orang pasien yang dinyatakan sebagai pasien positif virus corona. Ini merupakan angka yang paling tinggi juga jika dibandingkan dengan kabupaten kota di wilayah Pulau Lombok sendiri. Tanggapan Anda, Pak Sekda? Pertama, konsep new normal life ini konsepnya kan boleh kita melakukan aktivitas apa saja. Yang penting tetap mengedepankan atau menata laksanakan protokol COVID-19. Itu intinya. Tentu kita tidak bisa menghindari akan adanya kasus penambahan kasus-kasus baru. Nah, ini kembali kepada kesadaran pribadi-pribadi dari warga tersebut. Namun demikian, dari 3 malam terakhir ini, puncaknya memang yang tadi malam, kami terkonfirmasi 7, lalu yang sembuh 4. Artinya 3 yang kalau dibandingkan jumlah yang baru dengan yang sembuh. Nah, itu sebenarnya mengingatkan kepada kita semua bahwa COVID pandemi ini masih ada dan COVID ini masih ada di sekitar kita. Tetapi Mbak bisa membayangkan, pemirsa Lombok TV bisa membayangkan kalau bagaimanapun gencarnya gugus tugas, lalu Pak Kepala Desa, program Kampung Sehat, tanpa ada kesadaran langsung dari pribadi-pribadi warga negara, tidak mungkin COVID ini bisa kita hilangkan. Seperti itu tanggapan kami, Mbak. Oke, baik. Tanggapan Pak Dandim sendiri, lihat ada tambahan kasus baru mengingat Kabupaten Lombok Timur ini sekali lagi ditetapkan sebagai daerah dengan penanganan kasus COVID-19 terbaik. Silahkan Pak Dandim. Perpres nomor 6 itu dijalankan dengan ketat. Saya mewakili Pak Dandim. Kebetulan Pak Dandim diwakili oleh Pak Pasintel ya. Saya ini sekretaris tugas, bisa mewakili Pak Dandim, bisa mewakili Pak Kapolres, karena Pak Kapolres ada di tengah saya, tidak perlu diwakili. Intinya adalah kami tetap mengacu sekarang ini, kami sedang gencar-gencarnya melaksanakan Inpres nomor 6 tahun 2020
tentang peningkatan disiplin protokol COVID-19 ini. Betul ada penambahan kasus kemarin, tetapi ini juga menjadi penambah waspadaan kita. Dengan menerapkannya begitu ketat saja, kalau kita lengah sedikit, ya kasus ini bisa bertambah. Tetapi kami yakinkan kepada seluruh masyarakat Lombok Timur, jumlah total kasus yang 39 dibandingkan dengan kapasitas rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah Lombok Timur, di RSUD Raden Sujono Selong itu kapasitasnya ada 60 tempat tidur, di Rumah Sakit Lombok Timur Labuan Haji itu sudah mencapai 50. Yang penting di sektor hilirnya tidak outbreak, itu satu. Yang kedua, tidak mungkin kita ini suka dengan penambahan kasus baru, Mbak. Nah, karena itu mari kita himbau lewat acara Lombok TV pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mentaati protokol COVID-19 yang diajak oleh gugus tugas kabupaten sampai di tingkat desa tersebut. Oke, baik Pak Sekda, terkait dengan hal itu bagaimana Anda melihat kondisi masyarakat saat ini? Apakah memang semakin meningkatkan kedisiplinannya terhadap protokol kesehatan atau semakin lama semakin kendor ini? Mengingat Kabupaten Lombok Timur ini sekali lagi sudah ditetapkan sebagai daerah dengan penanganan terbaik virus corona. Bagaimana Anda menanggapinya Pak Sekda? Saya begitu mendapat penghargaan di lapangan Gajah Mada, Mapolda Nusa Tenggara Barat, saya katakan penghargaan ini bukan membuat kami jemawa atau gagah-gagahan, tetapi memang ini menjadi penambah semangat gugus tugas bersama masyarakat Lombok Timur untuk tetap eksis melawan COVID-19 ini. Itu satu. Yang kedua adalah kunci dari kita memenangkan perang pandemi COVID ini, apa yang dikatakan oleh Helen Keller, di mana beliau mengatakan, alone we can do so little, but together we can do so much. Artinya apa? Kalau kita bekerja sendiri ya pasti hasil kita sedikit. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama, pasti hasil kita lebih banyak. Artinya apa? Program Kampung Sehat ini sebenarnya mengaransemen, mendorong semua pihak terlibat untuk bersama-sama melawan COVID-19. Karena itu, lewat media ini, kami juga menghimbau dari gugus tugas percepatan COVID-19, mari kita bersama-sama, tidak cukup dengan gugus tugas saja, tokoh masyarakat, para tuan guru yang didengar oleh masyarakat untuk memproklamirkan, untuk mensosialisasikan 4M ini, kita tidak boleh lengah. Artinya di luar rumah harus memakai masker, seringkali kita melaksanakan cuci tangan, lalu kita harus masih menghindari kerumunan dan memastikan physical distancing atau jaga jarak di antara kita. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sekda, masih dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Nah, informasi yang kami dapatkan, di mana DPRD Lombok Timur kemarin menganggarkan sebesar 122 miliar ya untuk penanganan COVID-19. Dan alokasi itu dialokasikan untuk alat kesehatan berupa masker, peralatan medis, rehab ruang isolasi, dan ruang inap pasien. Dan juga ada untuk dialokasikan untuk JPS, juga insentif dampak ekonomi akibat COVID-19, seperti itu Pak Sekda. Namun yang ingin saya tanyakan bahwa sejauh ini seperti apa realisasi dari kucuran anggaran untuk memaksimalkan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur sendiri? Sebesar itu sebenarnya anggaran yang sudah kita keluarkan. Karena mengacu kepada Permendagri 20 tahun 2020 tentang refocusing dan relokasi APBD setelah terjadinya pandemi COVID ini, paling tidak kita di-guidance oleh Kementerian Dalam Negeri supaya penanganan COVID itu harus meliputi 3 hal. Di samping meningkatkan kapasitas kesehatan, juga penting sekali kita memikirkan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak pandemi karena masyarakat kita minta untuk stay at home, pergerakan masyarakat sudah kita batasi. Lalu yang ketiga juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana program-program pemulihan ekonomi masyarakat. Misalnya yang tergerak itu ada namanya program berkembang. Program berkembang ini adalah
berantas rentenir tanpa bunga. Insya Allah akan kita launching dalam waktu dekat ini, di mana para peternak-peternak sapi yang ada di Lombok Timur itu kami integrasikan dengan program Kampung Sehat. Program Kampung Sehat ini kan yang di depan kepolisian dan tentaranya pasti bisa menjamin keamanannya. Lalu masyarakat kita berikan modal tetapi tidak berbunga untuk membeli sapi. Nah, sapinya juga kita asuransikan. Sehingga apa? Persoalan kita untuk bangkit setelah pandemi atau masih dalam pandemi ini menyebabkan ketahanan ekonomi masyarakat desa itu kuat. Nah, kalau ketahanan masyarakat ekonomi kuat, ya tentu berimplikasi kepada kekuatan kita menghadapi pandemi ini. Kira-kira seperti itu konsepnya. Oke. Baik, Pak Sekda, kredit tanpa bunga ini apakah hanya diberlakukan untuk para peternak sapi atau memang diberlakukan juga untuk masyarakat luas khususnya yang berada di Kabupaten Lombok Timur? Kami melihat karena ada budaya ngarat ya. Di Lombok Timur ini kan ada budaya ngarat. Budaya ngarat itu di samping mereka bertani, mereka juga memelihara ternak sambil menunggu aktivitas pertaniannya. Maka entry point kami pertama adalah menyisir dulu para peternak ini, sehingga ada tambahan pendapatan di petani itu. Kira-kira konsepnya seperti itu. Oke, baik. Pak Sekda, tadi Anda sudah membahas sedikit terkait dengan mensosialisasikan 4M ya, di mana informasi terakhir yang kami dapatkan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur ini menertibkan Perbub terkait dengan ASN yang diwajibkan mensosialisasikan 4M, termasuk ancaman pencabutan randis apabila tidak memakai stiker patroli COVID. Benarkah seperti itu, Pak Sekda? Jadi menindaklanjuti Inpres 6, lalu ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020, saya tentu selaku Sekretaris Daerah sebagai koordinator birokrasi, tentu harus peka apa peran ASN yang ada di Lombok Timur. Lebih-lebih di dalam Perbub 39 itu, Pak Bupati mengamanatkan bahwa ASN yang ada di Lombok Timur ini dapat diberikan tugas untuk melakukan peringatan, mengingatkan masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol COVID. Akhirnya saya meluncurkan program namanya APC. APC itu adalah ASN Peduli COVID-19. Seluruh randis yang ada di Lombok Timur, yang jumlahnya 180 kendaraan dinas roda 4, kami pasangkan stiker patroli COVID. Lalu nanti seluruh ASN dimanapun mereka bertugas, kalau menemukan ada warga masyarakat baik di fasilitas umum ataupun di luar rumah yang tidak menggunakan masker misalnya, diberikan direktif juga untuk mengingatkan. Karena konsep melawan COVID ini kan bersama. Tetapi sulit kita langsung menghadapkan bersama itu, harus ada relawan-relawannya, pelopor-pelopornya. Maka ASN itulah yang kita harapkan sebagai pelopornya, Mbak. Pak siapin bus saja ya, gimana? Baik, Pak Sekda, ini kan yang namanya dampak dari penularan atau penyebaran virus corona ini betul-betul kita rasakan di sendi-sendi kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana dampak yang sangat besar dirasakan adalah dari segi ekonomi. Kemudian ada beberapa dampak lainnya. Namun di sini menurut informasi yang kami terima juga dari Kabupaten Lombok Timur, Pak Sekda, di mana di masa pandemi COVID-19 ini ternyata kasus pernikahan anak di Kabupaten Lombok Timur ini juga meningkat. Ini disebabkan oleh apa, Pak Sekda? Mungkin Pak Sekda sendiri bisa menjelaskan terkait hal ini. Soalan berbasis penduduk ya. Lombok Timur dengan penduduk hampir 1.300.000. Lalu memang di Lombok Timur dulu kan terkenal istilah lagunya Aku Nyesel Merarik Kode. Lagu ini kan memang terinspirasi dengan banyaknya kasus di masyarakat yang belum usianya 18 tahun tetapi sudah menikah atau sudah dilarikan oleh laki-lakinya. Nah, ditambah dengan suasana pandemi COVID, tidak ada pembelajaran langsung, sekarang peran keluarga tentu tidak bisa semaksimal yang kita harapkan, lewat chatting-chattingan mungkin, akhirnya itu menyebabkan ya dia juga bisa dilarikan. Kalau lewat WA ini kan tidak perlu pakai pasukan mencabutnya, dengan satu chattingan saja lewat online, wah si wanitanya kalau sudah pacarannya, lalu tidak punya wawasan konsep kehidupan yang jelas, dia bisa lari sendiri, Mbak. Nah, karena itu, ini menjadi pemantik bagi kami. Pemantiknya adalah bagaimana mendorong sebenarnya untuk kita saling mengingatkan. Artinya tanggung jawab keluarga itulah yang paling utama.
Jangan sampai di usia sekolah itu seolah-olah yang utama itu adalah gurunya. Tetap tanggung jawab utama itu ada di keluarga, dan inilah kita dorong sekarang dampak dari peristiwa ini, pentingnya kehadiran keluarga memang untuk menjadi pelaku utama di dalam mendidik keluarga, bukan sekolah. Kira-kira seperti itu. Ingin dimaksimalkan di sini yaitu peran dari keluarga ya Pak ya, karena sangat kita sayangkan sekali begitu angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur ini ternyata angkanya cukup tinggi begitu. Namun sekali lagi kita lihat mungkin ada faktor karena tidak ada kegiatan seperti itu ya, itu yang membuat motivasi dari adik-adik kita untuk memutuskan menikah seperti itu Pak Sekda. Baik, selanjutnya saya ingin melirik dari dunia pariwisata di Kabupaten Lombok Timur, di mana Lombok Timur memang terkenal dengan pariwisata alamnya. Betul. Seperti itu. Yang ingin saya tanyakan dampak pariwisata yaitu penutupan objek wisata alam di kawasan TNGR yang ditutup dari bulan Maret sampai sekarang belum juga dibuka ya Betul Wulan. sekali, dan kabarnya memang ini ditutup dari bulan Maret yang rencananya sudah dibuka per 22 Agustus kemarin. Tanggapan Anda sendiri dari kasus virus corona ini memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata selain dari sektor ekonomi. Pak Sekda silahkan. Pasti kita pastikan dari sekian sektor ini yang paling kaku itu kan sektor pariwisata ya, terutama di 3 bulan pertama. Bahkan kami dari Pemda yang pariwisata juga menjadi bagian dari PAD kami gratiskan semua. Artinya retribusi wisata, pajak-pajak restoran, itu semua sudah kita hapuskan. Nah, setelah adanya konsep new normal life, di mana pariwisata boleh buka, tetapi dengan menerapkan protokol COVID-19, itu sudah mulai kita longgarkan. Tetapi tetap dalam situasi dipantau oleh gugus tugas. Bahkan kami informasikan, kami sosialisasikan, setelah tanggal 30 Agustus besok hari Minggu, kami sebagai bentuk apresiasi kami terhadap pengunjung-pengunjung yang ke Sembalun yang selama ini kami batasi, kami dalam rangka 125 tahun Lombok Timur, hari jadi Lombok Timur, kami menggelar balap sepeda gunung dan lomba lari cross country besok. Silakan bisa disaksikan lewat, kami punya Zoom-nya lewat iNews TV. Memang konsepnya tidak mengharapkan penonton langsung untuk memaksimalkan tidak ada kerumunan, tapi kami sudah siapkan lewat iNews TV. Mudah-mudahan Lombok TV juga bisa berpartisipasi sehingga masyarakat kami bisa penontonnya lewat virtual. Tetapi ini seru. Saya promosi, rutenya sengaja kami bangun, sengaja kita bangun dengan konsep 360 derajat. Maksudnya 360 derajat itu, rute ini dari utara, selatan, timur, barat, indah. Dikelilingi oleh view-nya Gunung Rinjani. Seperti itu. Baik, berarti ini dalam rangka juga untuk mempromosikan atau meningkatkan kembali gairah pariwisata di Kabupaten Lombok Timur. Seperti itu, Pak Sekda. Manapun pemerintah yang menutup, pemerintah juga yang harus bertanggung jawab memulainya, kan kira-kira seperti itu. Baik. Namun bagaimana Pak Sekda memastikan agar event ini tetap berjalan namun dengan protokol pencegahan COVID-19? Pertama, kami himbau penontonnya itu memanfaatkan secara virtual. Besok akan kami bagi link-link virtualnya, link-link meetingnya ke masyarakat. Yang kedua, semua pejabat yang ada di sana didukung oleh kepolisian dan Kodim sudah membawa stok masker. Jadi siapa saja besok yang nonton di arena itu yang tidak memakai masker, kita tidak melarangnya tetapi mengasihnya masker supaya maskernya dipakai. Lalu yang ketiga, kita juga menghindari acara-acara misalnya musik, acara-acara yang mengundang kerumunan ini untuk sementara kami masih batasi. Kami sarankan masyarakat Nusa Tenggara Barat, karena ini pesertanya se-Nusa Tenggara Barat, kami sarankan nanti menonton saja lewat virtual. Seperti itu konsep yang kami tawarkan. Oke, baik. Berarti ini sejumlah event yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Timur sekali lagi adalah bentuk upaya untuk menggairahkan kembali roda perekonomian di Kabupaten Lombok Timur. Benar demikian, Pak Sekda? Karena pemerintah dulu yang mengawali membatasinya, maka pemerintah juga harus mengambil inisiatif untuk mulai menggerakkannya.
konsep new normal sama dengan konsep kampung sehat, intinya adalah aktivitas seperti biasa bisa dijalankan, tetapi tambahannya adalah mengedepankan protokol COVID. Masker ini jangan anggap sebagai tambahan, tetapi anggaplah sebagai fashion utama kita, seperti wanita Muslim yang menggunakan jilbab, gitu. Maka masker ini adalah fashion utama di tengah pandemi COVID ini. Kira-kira konsepnya seperti itu. Oke, berarti mindsetnya harus dirubah di mana masker ini sudah menjadi kebutuhan gaya hidup kita, seperti itu ya Pak Sekda ya? Oke, baik. Menyinggung sedikit terkait dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Sekda, di mana di sini ada 4 jalur pendakian resmi yang kabarnya akan dibuka per 22 Agustus kemarin, tepatnya jalur Sembalun di Lombok Timur, jalur Senaru Lombok Utara, kemudian jalur Timbanuh Kabupaten Lombok Timur, dan juga terakhir jalur Beri di Kabupaten Lombok Tengah. Tentunya ini bagaimana konsep yang akan dilakukan mengingat ada 4 jalur pendakian ini yang sudah dibuka resmi per 22 Agustus kemarin. Kami koordinasi terus dengan TNGR karena yang mengelolanya kan TNGR. Tetapi di pintu masuk pasti sudah ada screening. Kalau dulu mungkin screeningnya itu hanya berbicara kercisnya masuk. Kalau sekarang ini screeningnya ditambah dengan protokol COVID. Artinya ada termogan, ada pemeriksaan COVID-19, lalu penting juga menyiapkan stok maskernya ada tidak, memakai masker atau tidak. Jadi tidak semata berbicara PAD atau PNBP, tetapi juga harus dipastikan di pintu masuk itu penata laksanaan protokol COVID-19-nya. Itu yang harus dipastikan. Oke, ada tidak batasan dari pengunjung untuk bisa berkunjung ke Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu ada 4 jalur pendakian resmi yang sudah dibuka ini, Pak Sekda? Ya, memang salah satu konsep dari New Normal Life ini adalah adanya pembatasan, adanya pengurangan daya tampung. Anggaplah di satu ruangan yang normalnya satu ruangan ini bisa diisi oleh 100 orang, maka dalam konsep new normal, dalam konsep kampung sehat, ya 50%-nya. 50%-nya. Ada pengurangan-pengurangan seperti itu untuk memastikan jaga jaraknya. Baik. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Sekda, tentunya inti dari perbincangan kita hari ini, kunci kesuksesan dari Kabupaten Lombok Timur dalam menangani kasus COVID-19 ini yaitu menggalakkan begitu ya dan mengoptimalkan protokol pencegahan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Baik, Pak Sekda, terakhir pertanyaan dari kami untuk Anda, di mana memang yang saat ini menjadi PR besar kita semua adalah penanganan kasus virus corona. Namun sekali lagi tidak kita di mana saat ini kita sudah berada di musim kemarau dan dampak yang paling besar dirasakan adalah di Kabupaten Lombok Timur dengan kekeringan NTB yang paling besar jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Anda menanggapinya seperti apa, Pak Sekda? Baik, memang Lombok Timur di wilayah selatan, lalu sebagian ada di utara dan timur, setiap tahun ini selalu saja terdampak kekeringan. Namun kami melihat jumlahnya sudah mulai berkurang, karena di selatan itu juga beberapa program air bersih sudah mulai berjalan. Namun demikian kami juga sudah koordinasi baik dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lalu kami juga sudah menyiapkan belanja tak terduga di BTT untuk mengantisipasi bila mana ada kampung-kampung, tidak ada yang terdampak satu desa. Tetapi dampaknya itu misalnya di dalam satu desa itu ada 10 kampung. Ada 2-3 kampung, masyarakat kita ini kan masyarakat petani, di mana dia bercocok tanam, mengolah sawah, di sana dia bertempat tinggal. Nah, kesulitan kami, tantangan kami adalah tentu memastikan kebutuhan air bersihnya sampai di titik-titik hunian masyarakat yang terjauh itu. Maka kami sudah menyiapkan belanja tak terduga juga untuk mendroving air-air bersih ini kepada pusat-pusat pemukiman masyarakat kita, terutama ada di 3 titik sebenarnya yang paling besar itu, ada di Kecamatan Jeruwaru, sebagian ada di Kecamatan Trara, lalu ada sebagian juga di Kecamatan Suela. Kira-kira itu langkah-langkah antisipasi kami menghadapi kekeringan ini.
Oke, baik. Luar biasa sekali tentunya dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri sudah sigap ya bagaimana menangani kasus virus corona dan juga menangani dampak kekeringan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dan tentunya sekali lagi kita semua tidak bisa menangani atau mencegah penularan virus corona ini kalau tidak bekerja sama juga antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik. Betul. Dan Pak Sekda, tidak terasa ini karena durasi yang memang sudah harus menutup jumpa kita di edisi Coffee Time edisi pagi hari ini. Namun sekali lagi kita harapkan Pak Sekda bisa turut hadir juga bersama kami di studio pada kesempatan lain ya Pak Sekda ya. Baik, sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Sekda dan juga Kapolres Lombok Timur dan juga Dandim yang tentunya sudah mendampingi Pak Sekda pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat bertugas kembali, tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih Pak Sekda atas waktu Anda di live Zoom bersama kami di Coffee Time. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur terkait dengan tema kita hari ini yaitu penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat yang dimana Kabupaten Lombok Timur ini merupakan terbaik ya dalam penanganan COVID-19. Dan pemirsa nanti kami masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya, tetap bersama kami hanya di Coffee Time sesaat lagi. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum puyer 19. Puyer 19, puyer 19. Tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe. Mula londong kereng cap lontar ni mula kuah. Bau tekanu begio. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah, buah paling bagus no. No sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warna-warni napi de boyak pasiara. Kereng cap lontar. Tetu-tetu kuat. Kanje berkualitas. Agra kota nomor 3 terbesar di India. Penghasil tumbuh-tumbuhan herbal. Menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti mata katarak, glaukoma, min plus. Klinik Mata Agra mengobati mata katarak tanpa operasi. Kita lihat kataraknya masih mentah, apa memang sudah masa. Apalagi pasien itu punya tekanan gula darah maupun darah tinggi, asam lambung. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita punya pengobatan mata ini turun-menurun, dari kakek ke orang tua baru menurun. Dan itu obat saya dari India. 100% herbal. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betais. Bangga, bangga, bangga bersatu.
Bersarung Mangga. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time. Dan pemirsa, kita mempunyai satu informasi ya dari Kabupaten Lombok Barat yang akan menutup jumpa kita di Coffee Time hari ini. Ini terkait dengan pelayanan Dukcapil Kabupaten Lombok Barat seperti apa di masa pandemi ini. Kita saksikan informasinya berikut ini. Untuk mengantisipasi penumpukan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, pihak Dukcapil Lombok Barat terpaksa harus mengganti dengan surat keterangan pengganti IKTP, di mana alat cetak dan perekam IKTP di Dinas Dukcapil Lombok Barat sendiri masih sangat kurang dibanding dengan populasi penduduk yang harus dilayani oleh Dinas Dukcapil sendiri. Selain alat cetak dan perekam IKTP yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil Lombok Barat masih minim, alat tersebut juga banyak yang rusak, sehingga masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan harus mengantri lama. Selain itu, warga juga mengeluhkan hal tersebut. PLT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat Abdul Manan saat ditemui mengaku keterbatasan sarana dan prasarana pembuatan dokumen kependudukan, sehingga banyak masyarakat yang mengantri untuk membuat dokumen kependudukan. Tetap membeludak karena keterbatasan juga sarana prasarana dari UPT banyak dilimpahkan terus ke sini. Jadi, kemarin saya coba keliling-keliling, saya tanya banyak juga yang dari Gunung Sari, dari Batu Layar. Kenapa? Kan sudah ada UPT di sana, hanya ngurus KK saja kan di sana dengan print. Ternyata printernya rusak. Karena setiap hari banyak yang di print kan. Sampai katanya di Gunung Sari itu sampai 100 sehari. Ditambahkan Abdul Manan, di mana saat ini alat perekam IKTP di Dinas Dukcapil Lombok Barat sebanyak 2 unit. 1 unit digunakan di kantor, sedangkan 1 unit lagi digunakan untuk pelayanan keliling desa. Dan untuk alat pencetak IKTP hanya 1 unit, sedangkan masyarakat yang datang untuk dilayani membuat dokumen kependudukan mencapai 300 hingga 400 orang per hari. Sedangkan untuk 1 alat rekam hanya mampu melayani hingga 100 orang saja. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat. Baik, itu dia bentuk pelayanan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat yang dimana memang di mana-mana begitu terjadi pembatasan begitu ya, perbatasan jumlah orang yang harus berkumpul di satu tempat. Jadi ini pun terjadi di Dukcapil Kabupaten Lombok Barat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Coffee Time hari ini. Dan akhirnya saya Kak Islami, Tuti Wulan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.